Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi latihan baca kitab. Silakan. Bismillah. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala fabada bisyirki fi qawlihi an taj'ala lillahi niddan ay syarikan wa huwa khalaqaka wa qala huwa a'dhamu adh-dhunubi li'annahu su'ila ayyu adh-dhanbi a'dhamu fabada bisyirki wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a mubiqati qila wa ma hunna ya Rasulullah qala ulang wa ma hunna ya Rasulullah qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi haramallahu illa bil haqqi ila akhil hadits bada'aha bisyirki fadalla ala anna syirka huwa a'dhamu adh-dhunubi walidzalika fa innal musyrika la yadkhulul jannata abadan qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Al-musyriku la yaghfirullahu lahu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fadalla dhalika ala tahrimil jannati ala al-musyriki wa anna Allaha la yaghfiru lahu wa dalla hadha ala anna syirka a'dhamu adh-dhunubi li'anna adh-dhunuba ma'ada syirki li'anna adh-dhunuba ma'ada syirki ma'ada syirki ma'ada syirka qabilatun lil maghfirati inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha faz-zina was-sariqatu wasyarbul khamri war-riba'u kulluhu dakhilu tahta al-masyiati insya Allahu ghafara li sahibihi wa insya'a adzabahu amma syirku fa innahu la yaghfiruh hakama Allahu annahu la yaghfiruhu wa kadzal 'asi wa in kana indahu kaba'iru duna syirki fa innahu la tahrimu 'alaihi al-jannatu ma lahu ila al-jannati la tuhramu fa innahu la tuhrum 'alaihi al-jannatu ma lahu ila al-jannati ma'alahu ila al-jannati ma'aluhu ilal jannati imma ay yaghfirallahu lahu min awwali wahlatin wa yadkhulul jannata wa yudkhilul jannata wa imma ay yakhrija minan nari ba'da wa imma ay yakhruja minan nari ba'da ta'dzibihi wa yadkhulul jannata al-mu'minu mahma kana minhu minal fisqi wal ma'asi allati duna syirki fa innahu la yaqnitu min rahmatillahi wala yaqnitu yakni itu dia kan? Apa fi'il madinya? Qanata. Yaqnutu wala yaqnutu min rahmatillahi wala yahrumu minal jannati wa huwa dakhilu tahtal maghfirati bi masyiatillahi amma al-musyriku fa innahu mahrumun min dhalika kulluhu waliyadu billah fadalla ala anna syirka huwa a'dhamu adh-dhunubi qala ta'ala inna syirka la dhulmun 'azim wa qala subhanahu sampai situ. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fabada'a bisyirki fa qawlihi an taj'ala lillahi niddan ay syarikan wa huwa khalaqak
wa qala huwa a'dhamud dzunub. Huwa a'dhamud dzunubi. Indak wahyu. A'dhamu wahyu. Khobar huwa. Kalau dzunubi mudhafun ilaih. Li'annahu su'ila ayu dzambi a'dham fabada'a bisyirki. Qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqati. Ijtanibu as-sab'al mubiqati. As-sab'a. Sampingnya wahyu. Iya, sangkut putih. Maf'ulun bi. Kalau al-mubiqati apa? Bukan. Naat. Naat. Kenapa ragu? Jumlah apa? Enggak. Kan dia sama-sama tamis itu harus nakiro. Kan syarat tamis harus apa? Nakiro. Enggak mungkin dia ma'rifah. Kan syarat tamis itu sama dengan hal, harus apa? Nakiro. Iya kan? Jadi jangan pernah bilang itu tamis kalau dia ma'rifah. Antum pahami? Jadi naat. Tinggal pertanyaannya nanti, kenapa as-sab'annya tidak pakai ta? Karena angka kan berbeda. Angka 3 sampai 10 itu selalu berlawanan dengan yang dihitung. Ya kan? Kalau muannas mudzakkar, kalau mudzakkar muannas. Anda paham kan? Jadi ini kan al-mubiqat berapa? Kan muannas. Berarti angkanya harus mudzakkar. Itu 7 sampai 3 sampai 10. Begitu kaidahnya. Jadi jangan heran lagi. Kenapa beda? Karena dia pakai kaidah angka. Kan dia pakai kaidah angka. Antum bisa pahami itu? Baik. Ijtanibus sab'al mubiqati. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulah. Indak patli. Munada. Hukumnya? Mansub. Iya, munada mansub karena dia munada mudhaf. Iya, walaupun nanti kita akan i'rab dia maf'ulun bih di mutammimah setelah kita pelajari babnya. Jadi bab munada itu nanti di mutammimah masuk di bab maf'ulun bih. Bukan di bab tersendiri. Artinya munada itu maf'ulun bih sebenarnya. Jadi ya Rasulullahi, Rasulullahi, Rasulah maf'ulun bih bi fi'lin mahdhuf yaitu ada'u Rasulullahi. Iya penggantinya. Ia adalah pengganti dari yang dihilangkan. Tapi belum sabar-sabar dulu sedikit. Iya, maksudnya itu hanya sekedar pendahuluan dulu. Jadi dia masuk dalam bab maf'ulun bi. Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi ila akhiril hadits. Bada'aha bisyirki. Fadalla ala anna syirka huwa a'dhamud dzunub. A'dhamud dzunubi. Asyirka indak abatulha isimnya anna. Hasan huwa sampingnya siapa samping antum itu? Astagfirullah. Masya Allah. Tertutup, sudah sembunyi pakai maskernya menutup semua anunya, tinggal mata. Jadi songkok dari atas sudah sampai ke jidat, terus maskernya itu hampir ke mata. Jadi masya Allah. Anna syirka, asyirka isimnya huwa a'dhamud dzunubi. Huwa. Kalau tahu ini alhamdulillah, kalau tidak apa-apa.
Sebagai apa? Huruj. Oh, sebagai huruf. Ya, sebagai huruf. Apa namanya itu? Domir fasal. Domir yang memisahkan antara isim ina dengan khobarnya. Paham kan? Alhamdulillah. Begitu maksudmu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi yang sudah kita pelajari tadi itu, anna syirka huwa a'dhamud dzunub. Jadi asalnya itu anna syirka a'dhamud dzunub. Biasanya kan begitu lafadznya. Iya kan? Iya, tapi di sini huwa di situ memberikan faedah apa? Taksis. Pengkhususan. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada apa? Syirik terkait dengan hak Allah, dengan hak hamba. Jelas kan? Bahwa syirik itulah, hanya dialah dosa yang paling besar. Walidzalika fa innal musyrika, kalau al musyrika, jadi kalau antum sudah tahu begitu irobnya, berarti a'dhamu tadi itu apa irobnya Numan? Kan kalau huwa dhamir fasl harf la mahalla min al-i'rab. Tapi itu kalau i'rab orang baru huwa mubtada. Cuma kan ada agak sulit kan, ada inna. Berarti nanti khobarnya kan huwa a'dhamud dzunub. Paham kan, berupa mahalnya. Nah, kalau kita i'rabnya huwa dhamir fasl, berarti kita tidak bilang huwa mubtada. Ya kan? Tapi huwa dhamir fasl. La mahalla minal i'rab. Jadinya a'dhamu apanya itu Numan? Kan anna syirka, apa? Khobar anna. Kalau ad-dzunubi mudhofun ilaihi. Walidzalika fa innal musyrika. Indah pemadam kebakaran. Iya. Isimnya inna. Fa innal musyrika la yadkhulul jannata abada. Al jannata indah Iqbal mansub alal iskotil khafid. Mansub kan dihilangkan penjernya. Kenapa bisa tahu? Kenapa bukan maf'ulun bihi-nya saja yadkhulu? Karena yadkhulu fi'il lazim, tidak butuh maf'ulun bi. Jadi kalau ada kata yang mansub setelah fi'il lazim bukan maf'ulun bi, tapi mansub ala iskoti al khafid. Antum bisa dipahami ini? Alhamdulillah. Iya. Abadan kalau itu indah maf'ulun fi. Qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansar. Kalau yusyrik, indak Pak, yusyrik ya, yusyrik apa kita bilang? Fi'il syarat, hukumnya majazum, betul. Mana alat syaratnya Pak? Man, betul Pak. Iya. Billahi. Tapi pertanyaannya ke depan, mana jawaban syaratnya dari ini kalimat mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Haram. Nggak bisa fil madi. Apa? Coba. Nggak tahu. Sudah disebutkan di Tufa ini. Penulis bawakan satu bait syair, intusibaka khososatun fatajammal. Sudah tahu disebutkan? Indah. Mana jawaban syaratnya?
Apa? Jawabannya apa? Faqad harramallahu alaihil jannah. Faqad. Kan kalau tidak bisa menjadi jawaban syarat, maka wajib disyarat fiil syarat, jawabannya itu dipakaikan apa? Fa. Ya kan di itu fa ada. Jadi kalau ada dia fiil madi diawali oleh kode atau fiil diawali oleh sin, ya kan? Fiil diawali oleh lau nanti, ya, maka wajib digantikan dengan apa? Fa sebagai jawaban syaratnya. Wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansari. Al musyriku la yaghfirullahu lah. Kalau Allahu indak pasunar fa'il dari yaghfiru. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Yushraka indak ba fi'il mudhari mansub dengan an. Ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Fadalla dzalika ala tahrimil jannati alal musyriki. Kalau tahrimi indak Reza mudhaf nilai. Oh, pas berdampingan ya. Semoga ketular menikahnya, bukan ketular mudhaf nilainya. Fiil jangan terpengaruh dengan ketawanya Abu Zain. Jawab saja. Fiil mudhari. Hukumnya kan tahrimil jannati. Hukumnya majrur. Apa? Tahrimi itu berarti fiil mudhari majrur. Berarti apa dia? Majrur kan ada ala, jadi bukan fiil. Apa sih? Isim. Ini orang ada ala. Alhamdulillah. Isim, alhamdulillah. Iya, kenapa bisa bilang itu fiil? Karena ada Anitanya. Anita di rumah. Iya. Anda paham ini? Jadi tidak selamanya ada huruf Anita itu dianggap fiil. Lihat dulu samping kiri kanan. Nah, kalau ada alamat isim. Tahrimi dari kata harrama yuharrimu tahriman. Iya kan? Tahrim. Iya. Ala tahrimil jannati. Kalau al jannati masa itu mudhaf nilai. Alal musyriki wa annallaha la yaghfirulah. Mudah semua ini ya. Wa dalla hada ala anna syirka a'dhamud dunubi. Lihat ini. Tidak ada domirnya. Kan tidak apa-apa, domir fasal kan boleh ada, boleh tidak. Anda bisa paham ini? Itu menunjukkan bahwa domir tadi itu bukan diinginkan domirnya, tapi apa? Fasalnya saja. Anda bisa pahami? Boleh ada, boleh tidak. Wa anna syirka a'dhamud dunubi. Jadi antum ya rob asyirka Reza? Isim anna a'dhamu khobar anna ad-dunubi mudhaf nilai. Li anna dunuba ma ada syirka. Ini ya. Asyirka bisa enggak dibaca asyirki? Karena tadi Ihsan dibaca asyirki. Enggak bisa. Kenapa? Ada fiil. Hah? Ketawa Ari. Nyangko. Jangan bahagia di atas penderitaan temanmu. Ya. Kan sudah sebenarnya ada ditupah. Kan ditupakan ini ada alat istitna. Nah, yang mana setelah khola ada dan hasya bisa dua bacaan. Bisa di jer, bisa di nasab. Betul enggak? Setelah khola ada dan hasya bisa di jer, bisa di nasab. Betul enggak ya? Lewat ya? Tapi ada keadaan dia wajib di nasab. Kapan itu? Hah? Ketika diawali oleh masdariyah. Masdariyah, dipahami nih? Makanya dibilang enggak ada pilihan jer. Tapi kalau enggak ada langsung saja ada syirki, ada syirka, enggak disalahkan. Tapi kalau ada wajib nasab. Karena masdariyah tidak bisa masuk kecuali pada
fi'il. Kan ini ada, qala dan hasya. Bisa dua bacaan kan, dia bisa sebagai huruf jar dan bisa sebagai fi'il. Paham? Nah kalau ada ma masdariyah, pasti dia fi'il. Karena ma masdariyah tidak masuk pada huruf. Untuk bisa paham ini, jadi wajib dibaca ma ada syirka, baru lewat dia ini. Dah alat istitna, baru lagi lewat. Jadi ingat itu. Bisa dua bacaan. Itu semua harus diingat. Banyak sekali yang mau diingat ya. Iya. Alhamdulillah. Ya tapi enggak apa-apa. Itu kan sekali masuk begini, nanti lama lagi baru hilang. Enggak? Nanti kalau lewat lagi, enggak hilang. Tunggu ji 2 kali lewat, 3 kali. Kalau 3 kali, enggak lewat itu. Maksudnya enggak hilang. Enggak lewat lagi di pikiran. Iya. Jelas kan? Ma ada syirki qabilatun. Ma ada syirka qabilatun lil magfirati. Kalau qabilatun indak Ridwan radhiyallahu anka. Assalamualaikum. Khobar anna. Karena ma'ada itu jumlah itirodiyah. La mahalal minal i'rab. Nanti kita akan pelajari di qawaidul i'rab. Jadi jumlah itirodiyah la mahalal minal i'rab kita akan pelajari di qawaidul i'rab. Alhamdulillah. Jelas kan? Antum tahu ji maksudnya kenapa dia ketawa? Maksudnya akhirnya huruf ba. Hah? Bingung lagi. Jangan pikirkan ucapan saya tadi. Jadi qabilatun sebagai apa? Ridwan? Khobar anna santa. Tapi masalahnya kenapa khobarnya muannas? Oh enggak apa-apa. Iya, betul enggak apa-apa. Karena isimnya adalah apa? Muannas. Maunya saya bilang begitu. Karena isimnya muannas, dunub. Tapi dia bilang enggak apa-apa. Iya. Karena isimnya apa? Muannas kan dunub jamak taksir. Jamak taksir. Saya dia bilang enggak apa-apa. Iya, betul. Iya, sudah betul itu dia bilang. Enggak salah. Terus, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Fazina wasariqatu wa syurbul khamri wa riba'u kulluhu. Kalau kulluhu indah saya benar Ridwan. Kulluhu badal. Yakin? Atau masih bisa berubah? Yakin badal? Belum Pak, masih lama jantung. Oh, batin hitung-hitung. Apa? Apa Ari? Kamu sekali mau kok? Apa? Taukid. Taukid. Paham kan? Kenapa bisa taukid? Apa ciri-cirinya? Ya tahu kan dia bersambung dengan domir, betul. Kalau bersambung dengan domir itu adalah taukid. Alhamdulillah, berarti bisa dia walaupun dikagetkan di. Alhamdulillah. Dakhilun. Dakhilun. Indah hatir Aba Musa. Fazina wasariqatu wasyurbul khamri wariba kulluhu dakhilun. Khobar dari betul itu khobar. Cuma saya mau tahu khobarnya siapa. Coba. Coba. Apa? Apa? Khobar dari riba. Sementara riba itu atof. Iya. Nggak bisa khobar dari atofnya. Aba Aisyah.
Apa? Khobar dari fazina. Zina kan mubtada. Jadi khobar itu bukan dari kepada yang diatofkan, tapi kepada mubtada yang paling pertama. Paham kan? Jadi dakhilun khobar dari zina. Terus tahtal masyiati. Tahta indak maf'ulun fi al masyiati mudhaf nilai. Insyaallahu ghafara li sahibihi wa insya'a adzabahu fi'il semua ya. Wa amma syirku fa innahu la yaghfiru. Kalau antum takdirkan Allah ya, seharusnya dia fa innahu la yughfaru. Nah, kan kembali ke syirik, bukan kembali ke Allah. Jadi kalau kembali ke Allah la yaghfiru, iya kan? Allah tidak mengampuninya, syirik maksudnya. Kalau ini kembali ke mana? Ke syirik, naibul fa'il. Ya. Wa amma syirku fa innahu la yughfaru. Hakamallahu annahu la yaghfiruhu. Ini baru bisa karena syiriknya sudah jadi maf'ulun bihu. Paham kan? Nah, jadi ini la yaghfiruhu. Hakamallahu annahu la yaghfiruhu. Jadi fa'ilnya kembali ke Allah. Wa kadal asi wa in kana indahu kabairu. Kalau kabairu sebagai apa Pak Rizky? Isimnya kana, betul. Duna syirki. Duna firman duna. Enggak. Sudah ada yang mengubarkan depan indah. Muta'alliq bi khabar mahdhuf wujuban. Takdiruhu kainan indah. Duna syirki, duna. Apa? Asyirki. Betul, asyirki mudhaf nilai. Saya tanyanya duna. Kenapa fathah? Itu ji. Kalau asyirki mudhafun ilai. Duna. Betul mudhaf, tapi mudhaf itu kan bisa sebagai Abdullahi, Abdallahi, Abdillahi, ya kan? Ja'a Abdullahi. Antum i'rab abdu apa? Firman. Ja'a Abdullahi, i'rab abdu apa? Fa'il. Ra'aitu Abdallahi, abda apa? Marartu bi Abdillahi, abdi apa? Dengan bi tak? Berarti mudhaf itu i'rabnya tergantung penyakit. Nah ini misalnya tanya, dunallah, duna syirki. Syirki mudhaf nilai, duna. Itu anak tanya. Kenapa bisa mansub? Ada apa dengan dia? Rifki. Apa? Ulang. Maf'ulun bih. Enggak. Rifki. Maf'ulun bih. Sama indah, tahta, duna, amama, kudama, waro'a. Teman ini semua ini. Kawannya. Nah, maf'ulun fi darab. Maf'ulun fi darab. Baina. Itu ingat sih. Ini sama semua ya. Baina. Tahu baina? Tahu? Ma'a. Sama semua ya. Baik. Alhamdulillah. Selesai. Jadi selalu dibaca duna. Ada min baru dibaca kasro. Min duni. Jadi memang dorob itu begitu semuanya. Dorob yang mu'rob itu dua bacaannya. Mansub atau majrur kalau ada min. Kalau tidak ada min, langsung fathah. Kalau tidak ada min, langsung apa? Fathah. Jelas kan? Itu jika kedudukannya dia dalam kalimat. Kalau ada min kasro, kalau tidak ada fathah. Iya. Kemudian berikutnya lagi, fa innahu la tuhramu alaihil jannatu. Al jannatu indah Ari Muhammad. La tuhramu alaihil jannatu. Apa? Naibul fa'il. Mana fi'ilnya? Tuhramu. Maklum tuh majhul itu.
majhul. Ma'aluhu ilal jannati imma ay yaghfirallahu lahu min awwali wahlatin wa yudkhiluhu. Kita baca yudkhilu karena ada maf'ul bihi-nya. Kalau tidak ada hu-nya, kita akan baca apa? Yadkhulu. Wa yudkhiluhul jannata. Abu Zain al jannata mansub dengan iskotil khafid. Padahal fiilnya sudah punya maf'ul, sudah butuh maf'ul. Karena yudkhilu. Kenapa masih mansub ala iskotil khafid? Kan sudah yudkhilu. Menjadi butuh satu maf'ul, menjadi butuh maf'ul. Tapi dia cuma butuh satu dan sudah punya. Mana itu? Hu. Paham kan? Kan sudah butuh satu saja. Berarti di sini sudah punya itu hu. Betul. Alhamdulillah. Wa yudkhiluhul jannata wa imma ay yakhruja minan nari ba'da ta'dzibihi. Ba'da apa itu? Ba'da. Maf'ulun fi. Wa yadkhulul jannata. Kalau al jannata tir? Iskotil khafid. Al mu'minu mahma kana minhu minal fiski wal ma'asi allati duna syirki duna fajar maf'ulun fi. Kalau terlanjur keluar terus nih. Alhamdulillah. Duna syirki, asyirki apa fajar? Mudhafun ilaih. Fa innahu la yaknutu tadi ya. Yaknutu. Fa innahu la yaknutu min rahmatillahi wala yahrumu wala yuhramu minal jannati. Yuhramu ya, karena kembali ke dia, bukan kembali ke Allah. Kembali ke ini, fa innahu. Ini al-mu'min. Kembali ke siapa? Al-mu'min. Paham ya? Kalau kembali ke Allah berarti yahrumu. Tapi kalau kembali ke al-mu'min berarti dibaca apa? Majhul, karena itu hamba, bukan dia yang haramkan, tapi dia diharamkan padanya. Paham kan? Jadi kembali ke mukmin. Jadi kita baca wala yuhramu minal jannati wa huwa dakhilun. Huwa indah dakhilun khobar. Tahtal magfirati. Kalau tahta maf'ulun fi. Al magfirati mudhafun ilaih. Bi masyiatillahi ammal musyriku fa innahu mahrumun. Indah Reza mudhafun ilaih. Fa innahu mahrumun. Mahrumun apa? Khobar inna. Isimnya mana? Hu. Min dalika kullihi. Indah Pak. Kullihi. Taukidnya siapa? Dia menguatkan yang mana kata yang dia kuatkan? Betul taukid. Tapi kenapa dia majrur? Siapa yang dia kuatkan? Dalika. Kenapa Anda kasroh? Oh, pantasan Pak. Alhamdulillah. Karena dia mabni. Iya kan? Jadi karena dia mabni. Betul Pak, Masya Allah. Wal iyadu billahi. Fadalla ala anna syirka huwa a'adhamu dzunubi. Qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzimun. Iya, sudah itu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut terjemah. Bismillah. Berkata pensyarah, maka Rasulullah SAW memulai dengan syirik dalam sabdanya, engkau menjadikan Allah untuk Allah itu tandingan, menyekutukan. Yaitu sekutu maksudnya. Yaitu sekutu. Bukan syarikan itu isim fa'il. Atau ta'bir umumnya mereka bilang bukan isim fa'il karena bukan berwazan fa'il. Mereka bilang sifatul musyabbah. Tapi itu untuk lari dari situ. Bilang sifatul musyabbah. Maksudnya sifat yang serupa dengan isim fa'il itu semakna dengan fa'il. Sama seperti sami'un, alimun, karimun, hasanun, ahsanun yang tidak berwazan fa'il, mereka bilang apa? Sifatul musyabbah. Sifat yang mirip dengan fa'il. Kita akan pelajari nanti di sorof yang kedua. Baik, bismillah, lanjut. Dan dia yang telah menciptakanmu. Berkata
kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar. Karena sesungguhnya Nabi pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Maka beliau menjawab kesyirikan. Maka beliau memulai dengan kesyirikan. Dan beliau SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat menjawab, apa itu 7 perkara yang membinasakan wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang hak, sampai akhir hadis. Beliau memulainya dengan syirik, maka menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah tidak masuk surga selamanya. Tidak akan masuk surga selamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang musyrik, Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Dia disekutukan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutukannya dengannya sesuatu. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutukannya dengan sesuatu apapun, dan mengampuni apa yang selain darinya bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini menunjukkan atas haramnya surga bagi orang-orang musyrik, dan sungguh Allah tidak mengampuninya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Bahwasanya karena sesungguhnya dosa selain daripada syirik diampuni oleh Allah, maka mendapat ampunan. Kau bilang menerima pengampunan. Artinya dia bisa diampuni oleh Allah selain syirik. Maka dia bisa diampuni oleh Allah. Firman Allah Ta'ala bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwasanya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya selain darinya, dan mengampuni apa yang selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan adapun maka zina, para pencuri ini perbuatannya semua, bukan orangnya. Maka zina, mencuri, peminum khamar. Kan masdar itu kan apa? Perbuatannya. Perbuatannya bukan orangnya. Jadi misalnya daraba yadribu darban. Darban itu pukulannya. Paham kan? Itu maksudnya. Maka zina, pencuri, mencuri. Bukan pencuri, kalau pencuri orangnya. Maka zina, mencuri, minum khamar, riba, seluruhnya masuk di bawah kehendak Allah. Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, Allah mengampuni pelakunya, dan jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Tapi jangan sampai ada bilang, kalau begitu tidak apa-apa jadi riba. Kalau begitu penghalalan namanya, jadi kekal dalam neraka. Jadi ini yang diampuni, yang tidak menghalalkan, yang di bawah masyiah. Maksudnya jangan sampai ada yang bilang, berarti pasti jadi surga. Kalau tidak apa-apa berarti saya lakukan ini riba. Itu sudah penghalalan. Kalau menghalalkan dosa, kafir karena menentang Al-Quran. Al-Quran haramkan, dia halalkan. Karena menghalalkan sesuatu dosa yang Allah haramkan, itu kafir. Itu adalah kekafiran walaupun bukan syirik. Terus, adapun kesyirikan, maka sesungguhnya tidak diampuni. Allah menghukum bahwasanya tidak mengampuninya. Allah menghukumi bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Yaitu di ayat tadi di atas. Mana tadi? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah menghukumi pelaku syirik bahwasanya dia tidak akan diampuni. Dan begitu pula ahli maksiat.
apabila jika di sisinya dia punya jika dia punya dosa besar selain daripada syirik, maka sesungguhnya surga tidak diharamkan atasnya. betul, Tempat kembalinya adalah surga. pasti surga, walaupun dia akan masuk dalam neraka karena dosanya, misalnya kalau tidak diampuni. Kalau Allah ampuni kan langsung surga. Tapi kalau dia tidak diampuni itu dosanya, berarti masuk neraka sekadar dengan dosanya. Pada ujungnya apa? Ma'aluhu ila jannah. Tempat kembalinya adalah kepada surga. Ma'al itu kan isim makan. Isim makan. Dari ala ya ulu al. Ma'al. Isim makan. Terus. Adapun jika Allah mengampuninya dari Apakah Allah, yaitu maksudnya ini, kembali ke surga. Apakah Allah mengampuninya min awali wahala? apakah Allah mengampuninya dari Awal wahala, awal waktu. Apakah Allah mengampuninya dari awal waktu dan memasukkannya ke dalam surga? Ini langsung pertama, ini selain syirik. Nah, dia kan kembalinya pasti apa? Tidak haram baginya surga. Kembalinya pasti ke surga. Apakah Allah akan mengampuninya dari awal waktu dan masukkan dalam ke surga? Atau Allah mengeluarkan Allah atau ya. atau Allah Dan mengeluarkan bisa juga dan. Tidak apa-apa ji, karena ima itu huruf tafsil ji, untuk merinci keadaan orang yang maksiat. Ima itu huruf tafsil. Tahu huruf tafsil kan? Bisa terjemahkan adapun, bisa terjemah apa kemarin Anda lihat terakhir banyak ternyata terjemahannya. Bisa juga adapun, bisa juga bisa saja, begitu. Dan Allah mengeluarkannya dari neraka setelah diazabnya dan memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang mukmin bagaimanapun dahulu darinya ini dah sebelumnya. Imma dikatanya dia bisa dan adapun dan apakah dan jika dan maupun dan terkadang, maka adapun maka jika, ada kalanya. Jadi silakan dihancurkan. Maksudnya banyak. Jadi maksudnya tadi itu bisa untuk bilang ada kala Allah akan mengampuninya dan masuk dari awal waktu ke surga. Ya, ada kalanya juga dia akan keluar dari neraka setelah diadab. Anda paham kan? Mana yang cocok saja kan? Imma ini huruf tafsir. Itu intinya, huruf yang merinci keadaan. Jadi selalu dia ada dua. Karena dia akan merinci. Misalnya, tazawwaj Hindan au ukhtaha. Pas sama dengan au. Dia bilang, tazawwaj imma Hindan wa imma ukhtaha. Begitu maksudnya. Nikahilah apakah Hindun atau saudarinya. Jangan dua-duanya. Paham Fajar? Itu maksudnya huruf yang merinci. Merinci dua. Namanya merinci berarti pasti ada berapa paling sedikit? Dua. Sama dengan orang ini. Apakah orang maksiat ini akan diampuni langsung dari awal dan masuk surga? Atau ada kalanya juga dia disiksa kemudian dimasukkan ke dalam surga? Terus. Adapun seorang mukmin bagaimanapun dahulu darinya dari perbuatan fasik dan melakukan maksiat yang selain daripada syirik, maka sesungguhnya selama dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, maka dia tidak diharamkan dari surga dan dia masuk di bawah ampunan dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya diharamkan darinya dari itu seluruhnya. Tidak ada lagi tahtal masyiah. Jadi musyrik itu tidak dibilang tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Waliyadu billah. Maka menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Ada pertanyaan? Jumlah itirodiyah.
Kan hanya doa di tengah. Sama dengan rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Nanti setelah ini kita akan pelajari di Qawaidul I'rab. Termasuk enggak, fi'il majhul. Bukan naibul fa'il. Fi'il majhul. Iya tak? Sudah lewat tadi mutamimah? Betul enggak? Lewat di otak. Oh iya tahu. Fi'il majhul. Kemudian yang kedua Ustaz, itu orang yang bunuh diri Ustaz, apakah dia berarti bawa kehendak Allah? Iya, kan dosa besar. Bunuh diri syirik enggak? Ya sudah, dosa besar. Berarti dibawa kehendak Allah. Kalau orang yang melakukan misalnya Ustaz, dia terus kecelakaan. Apa? Pelatihan. Oh, balap liar. Terus? Karena saya pernah ditanya Ustaz, di mana mungkin kalau mati dalam balap liar Ustaz. Berdosa. Karena balap liar mengganggu orang tak? Tidak termasuk bunuh diri Ustaz. Enggak bisa kita katakan dia bunuh diri. Kan dia balap liar bisa mati bisa tidak. Kan begitu. Nah, tapi berdosa karena balap liarnya, bukan karena matinya. Habis? Pertanyaan apa ini? Bukan pelajaran. Jangan. Jangan. Nanti jangan melebar ini, bukan gini majelis tanya jawab. Iya. Sudah sah? Ya, juga bisa setelah fiil ada perhatikan rata-rata dia jadi majhul di fiilnya. Apakah memang dia sebagai bisa dijadikan tanda kaidah atau bagaimana? Enggak rata-rata. Biasanya itu kalau fiilnya tidak butuh kepada maf'ul. Nah, jadi yang gini, kalau asal fiil itu butuh pada satu maf'ul, nah, kalau dia dikasih majhul kan jadi naibul fa'il. Jadi setelahnya jar majrur. Kalau dia tidak ada butuh maf'ul, harus ada jar majrur di setelahnya. Karena itu tadi kan kalau fiil lazim jadinya apa? Kan boleh dia butuh maf'ul tapi syaratnya diantari oleh siapa? Jar majrur atau dzaraf. Nah, marartu bi sama itu. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Hunna. Mubtada. Hunna kan domir fasal tuh. Kalau antum domir munfasil. Ya kan? Kan huwa huma hum kalau ada di awal sebagai apa? Mubtada. Nah? Alhamdulillah. Subhanallah.